Terima kasih ya Abba ya Bapa, seperti pujian ini. Kami mau memuji nama-Mu senantiasa. Mulai dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya nama Yesus yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Abba ya Bapa, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Pagi-pagi harus bersemangat. Amin. Hari ini kita sudah masuk dalam doa puasa hari yang ke-8, dan hari ini adalah hari Rabu 8 Maret 2023 ya. Senang sekali melihat wajah daripada Bapak Ibu yang semeringah, dan juga melihat daftar nama yang sudah boleh meluangkan waktu bersama-sama dengan kita untuk berdoa ya. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lanjutkan renungan kita masih dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ya. Ayat yang ke-12 dari Amsal pasal yang ke-10 berkata begini. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dengan jelas berkata bahwa Tuhan tidak mengkehendaki yang namanya kebencian. Sebab kebencian itu akan menyebabkan terjadinya pertengkaran ya. Seperti Tuhan ya. Saya sebagai seorang gembala, hal yang paling saya takutkan yaitu ketika ada jemaat yang bertengkar. Itu yang saya paling takutkan ya. Dan juga saya paling takut juga ketika melihat suami istri atau orang tua anak, menantu dan mertua bertengkar.
Nah, Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Yang namanya bertengkar ini nanti akan menghambat namanya berkat Tuhan. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata, di mana ada kerukunan, di situ Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk dicurahkan. Mengapa ada orang yang kurang berkat? Karena orang ini suka bertengkar, ya kan? Dari mana pertengkaran itu dimulai? Yaitu dari kebencian. Maka itu dilarang keras kita untuk benci. Saya mau katakan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa jaga mulutnya orang. Kita nggak bisa jaga sikapnya orang, ya. Di sekitar kita ada orang-orang yang maaf mulutnya ini masalah Bapak Ibu sekalian. Kata orang Jawa ya, amit amit ya. Dia nggak mau jaga mulutnya, dia ngomong sak jeplaknya, ya kan? Kemudian di sekitar kita juga ada orang-orang yang bucengli, ya kan? Orang yang nggak tahu namanya balas budi. Kita ketemu dengan orang-orang yang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Di sekitar kita ada orang-orang yang tidak setia. Dan kita nggak bisa kontrol mereka, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah sikap mereka, itu adalah keputusan mereka, tetapi biarlah sikap orang-orang ini jangan sampai membuat kita itu mengalami yang namanya kebencian. Ingat, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang tidak setia kepada kita, orang-orang yang tidak tahu membalas budi, atau bahkan ada orang-orang yang tidak sopan kepada kita, dalam tanda kurung orang-orang kurang ajar, Bapak Ibu sekalian, itu semua ada di dalam pengetahuan Tuhan. Serahkan aja kepada Tuhan. Alkitab bilang kita dilarang keras untuk menghakimi. Karena urusan penghakiman itu adalah urusan Tuhan. Kalau kita menghakimi, Alkitab bilang begini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan dan ditambahkan kepadamu. Maka itu dikatakan, kalau ada orang-orang yang berperilaku tidak baik kepada kita, yang menyinggung kita, yang meremehkan kita, kemudian bahkan yang bisa menyebabkan kita timbul kebencian, di sini dikatakan kita harus mengasihi mereka. Kalau di dalam perjanjian baru, kasih itu ditulis dengan kata agape, atau kasih yang tidak bersyarat. Dalam perjanjian lama ditulis dengan kata ahaba. Artinya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu juga kasih yang tidak bersyarat. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, please Bapak Ibu sekalian jangan membenci, tapi kita harus mengasihi. Nanti biarlah orang-orang itu diurus oleh Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan begini, 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow, ayat ini gawat banget Bapak Ibu sekalian. Kalau kita benci nih kepada seseorang, Alkitab bilang itu sama dengan pembunuh manusia. Dan kamu tahu, kata 1 Yohanes 3 ayat 15, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Satu kali, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika saya baru-baru menjadi orang Kristen, ya,
ketika saya baru-baru menjadi orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada keluarga saya, ya, dia itu mencaci maki saya, ya. Keluarga saya ini belum dalam Tuhan pada waktu itu. Dia mencaci maki saya di depan orang banyak loh Bapak Ibu sekalian. Dia senior, ya kan? Dan kemudian saya menghormati keluarga saya ini dan dia mencaci maki saya. Ya di depan orang banyak. Aduh Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya sakit, sakitnya itu di sini, di sini, di sini, di sini. Wah, semuanya sakit Bapak Ibu sekalian. Malu Bapak Ibu sekalian dilihat oleh orang banyak, ya. Kemudian selesai dicaci maki, saya berpisah dengan keluarga saya ini Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi apa yang terjadi? Hati saya ini sakit Bapak Ibu sekalian, ya. Saya nggak bisa tidur berapa hari itu saya mikirin keluarga saya ini kok bisa ya dia itu berbuat seperti itu, terluka saya, ya. Dan kemudian saya tidak bisa mengampuni perbuatan daripada keluarga saya ini, ya. Dalam kemarahan kemudian terus saya pendam-pendam, akhirnya saya berniat untuk membunuh keluarga saya itu. Ya kan? Ini bahaya yang namanya kebencian. Maka itu Alkitab bilang orang yang membenci itu sama dengan pembunuh manusia. Masih ingat nggak peristiwa Kain dan Habel? Ya kan? Peristiwa Kain dan Habel, mengapa Kain membunuh Habel? Karena dimulai dari kebencian, nggak jaga hati. Maka itu Amsal bilang, jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan, kita nggak bisa jaga hati orang. Yang kita bisa jaga adalah hati kita sendiri. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kemana-mana saya bawa pisau, ya. Saya kepengen ada satu kesempatan lagi saya ketemu dengan keluarga ini, Bapak Ibu sekalian. Dan benar, satu kali nggak sengaja Bapak Ibu sekalian saya ketemu dengan keluarga saya yang mencaci maki itu dan saya kejar dia. Bapak Ibu sekalian, dia lari terbirit-birit dan saya ditangkap oleh banyak karyawan daripada keluarga saya ini. Dan sejak itu saya tidak ketemu lagi dengan keluarga saya ini, ya kan? Keluarga saya ini takut kalau ketemu dengan saya, ya. Padahal saya sudah jadi orang Kristen, tapi belum bisa mengampuni, ya. Padahal mengampuni itu harus Bapak Ibu sekalian. Mengasihi itu tidak bisa berlaku tanpa mengampuni. Seperti mata uang itu loh Bapak Ibu sekalian, ya kan? Mata uang itu kan dua sisi, ya kan? Kalau sisinya cuma satu, maka mata uang itu nggak berlaku. Kalau kita bicara kasih, 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 tapi nggak mengampuni, itu nggak berlaku. Bicara mengampuni, 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 tidak mengasihi juga nggak berlaku. Maka itu dengan jelas tadi dikatakan kita itu harus mengampuni. Sebab dikatakan tadi kita harus mengasihi. Sebab mengasihi itu akan menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi, ya kan? Urusan orang yang melukai, yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, nanti biar Tuhan yang mengurusnya. Ya, kembali ke cerita tentang kepahitan hati. Ya, saya nggak bisa ngampuni, tapi karena kemudian tidak lagi berjumpa dengan keluarga saya ini, ya kan? Maka kemudian seolah-olah peristiwa itu udah nggak ada lagi, ya kan? Lama-lama saya tidak teringat lagi akan peristiwa itu. Satu kali istri saya sakit, Bapak Ibu sekalian. Sakit dan dia harus masuk rumah sakit, ya. Dan beberapa kali Ibu Yongki ini keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, ya. Ada sampai mungkin 5 kali, ya.
keluar masuk rumah sakit sampai akhirnya sakitnya cukup parah, ya. Dan saya amat sangat sedih, Bapak Ibu sekalian, dengan sakit daripada Bu Yongki ini. Maka sebagai orang Kristen yang masih baru, saya bercerita di persekutuan doa. Ya, saya waktu itu bertumbuh di persekutuan doa yang cukup militan. Bapak Ibu sekalian, saya cerita kepada ketua persekutuan doa itu, ya, untuk mendoakan istri saya yang sedang sekarat di rumah sakit. Dan kami berdoa, Bapak Ibu sekalian, berdoa, dan di tengah-tengah berdoa, pemimpin persekutuan itu bilang gini, stop, stop, stop. Ya kan? Ternyata pemimpin persekutuan ini dapat penglihatan. Penglihatannya yaitu dia melihat ada ular di dalam tubuh saya. Dia bilang, Pak, saya melihat ular di dalam tubuh Bapak. Ya, dan maaf, ya, apakah ada suatu ganjalan di hati Bapak, ya kan? Kemudian saya ingat-ingat, saya bilang nggak ada Pak, nggak ada, ya kan? Semuanya udah beres, ya kan? Dan kemudian kami berdoa lagi, terus kemudian di stop lagi. Pemimpin itu bilang, Pak, kami masih lihat ada ular di tubuh Bapak ini. Ular itu, Pak, adalah lambang kenajisan. Ular itu adalah lambang dosa, lambang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba Bapak periksa lagi. Kemudian saya ingat akan pornografi, akan percabulan, ya kan, akan kuasa-kuasa kegelapan yang saya pernah lakukan. Kemudian saya bilang, ya semua itu jimat-jimat apa semua sudah saya serahkan. Pornografi, barang-barang porno, gambar-gambar cabul, semua saya udah serahkan. Semua sudah dibakar. Nggak ada, Pak. Jadi nggak ada nih. Ini di pikiran dan hati saya udah bersih. Kami berdoa lagi, ya kan? Berdoa lagi dan ularnya masih ada di tubuh saya. Akhirnya saya dipanggil untuk didoakan secara one on one dengan ketua persekutuan doa ini. Dan kemudian dikonseling di situ, ya, dikonseling di satu ruangan, dan kemudian ditanya mendetail Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya pertanyaan itu sampai dengan pertanyaan soal kebencian, ya, soal kebencian. Maka saya teringat Bapak Ibu sekalian dengan kebencian yang ada di dalam hati saya kepada keluarga saya ini. Ternyata saya belum mengampuni, ya, cuman diendapkan, didiamkan saja, tapi belum dibereskan, belum diampuni. Terus ketua persekutuan bilang, nah itu Pak, itu dosa di hadapan Tuhan. Ayo sekarang Bapak ngampuni keluarga Bapak ini. Wih, ternyata Bapak Ibu sekalian nggak bisa saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Padahal saya udah melupakannya cukup lama loh, ya kan? Waktu suruh ngampuni nggak bisa, ya kan? Wah, kok enak ya, dia begitu jahat, begitu membuat saya malu, tersinggung, terluka, kok sekarang suruh ngampuni. Wah, itu pergumulan saya bilang nggak bisa, nggak bisa. Dia bilang bukan nggak bisa Pak, tapi nggak mau, ya kan? Sekarang tinggal pilihan buat Bapak. Kalau Bapak nggak mau ngampuni, ya kan? Nanti istri Bapak nggak bisa sembuh. Karena doanya Bapak nggak akan dijawab, nggak akan dikabulkan oleh Tuhan. Wah, itu diperhadapkan pada pilihan itu, Bapak Ibu sekalian, sedangkan saya mencintai, mengasihi istri saya. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah didorong, dilayani, didoakan, akhirnya saya bilang, baik Pak, saya mau mengampuni keluarga saya itu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lepaskan pengampunan, ya, padahal udah lama nih saya nggak ketemu keluarga itu, ya. Melalui doa saya lepaskan pengampunan. Saya bisa nangis Bapak Ibu sekalian, ya. Ternyata memang lukanya itu luar biasa. Saya nangis jadi-jadinya dan kemudian dipimpin untuk memberkati keluarga saya itu melalui doa. Paling gampang Bapak Ibu sekalian,
kita mendoakan orang yang melukai kita itu kan doa yang jelek-jelek, ya kan? Tapi sekarang saya dipimpin untuk mendoakan supaya keluarga saya yang melukai saya ini diberkati, ya kan, diberi kesehatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wow, itu tidak mudah. Tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus saya bisa lakukan itu. Ya, saya lepaskan pengampunan dan kemudian saya mulai memberkati keluarga saya yang melukai saya itu, Bapak Ibu sekalian, saya ampuni, menangis saya sampai benar-benar saya mengalami yang namanya kelepasan dan kelegaan. Dan selesai itu, kembali saya dalam kelompok persekutuan itu dan kami mulai berdoa untuk Ibu Yongki yang sedang ada di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian ya. Waktu itu kurang lebih jam 10 malam ya. Kami berdoa dan selesai. Setelah itu saya berangkat ke rumah sakit ya. Berangkat ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit saya melihat Ibu Yongki mulai sadar, mulai siuman. Dan Ibu Yongki bilang begini, ya kan, mulai dalam sadarnya itu dengan suara yang lemah. Dia bilang, aku ini ada di mana sekarang ya? Semuanya kok terang ya. Tadi aku melihat ada darah menetes ke kepalaku ini ya. Kemudian ngobrol Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian jam di mana istri saya melihat ditetesi darah itu kurang lebih juga jam 10 malam. Bapak Ibu sekalian, persis ketika saya sudah mulai mengampuni dan memberkati keluarga saya itu. Ya, dan Ibu Yongki mengalami mujizat. Nah, pesan Tuhan hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang hari ini sedang menyimpan kepahitan hati, kebencian, please lepaskan pengampunan. Kasihi mereka dengan kasih yang dari sorga. Seperti Bapa di sorga mengampuni dan mengasihi kita. Demikian juga Tuhan mau Bapak Ibu sekalian agar kita juga mengasihi orang-orang yang melukai dan menyakiti kita. Please, jangan membenci mereka. Nggak ada untungnya, Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah ruginya. Membuat kita hidup di dalam dosa, membuat hidup kita melorot, membuat kita doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, hari ini kita sedang doa puasa hari yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, ada baiknya kita akan periksa hati kita kembali. Kalau ada kebencian, kemarahan, sakit hati, mari lepaskan pengampunan. Baik itu kepada suamimu, kepada istrimu, atau kepada mertuamu, atau kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Lepaskan pengampunan. Kasihi mereka dan kita akan melihat doa-doa kita akan dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Kita akan mengalami revival yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami. Engkau mau hidup kami semua mengalami revival. Allah Roh Kudus, tolong kami. Biar dengan kekuatan dan kemampuan ilahi daripada Roh Kudus sendiri. Mulai hari ini kami mau melepaskan pengampunan. Kami tidak mau lagi membenci orang-orang yang telah melukai, menyakiti, mengkhianati, mereka yang tidak setia, Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau melepaskan kasih atas mereka, bahkan kami mau memberkati orang-orang yang seperti ini karena mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Terima kasih Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus terus menolong, menuntun kami setiap langkah kaki kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.